Kalau yang tadi itu kan, kalau dideportasi itu karena ada tindakan negara di sana memulangkan orang-orang itu, yang mereka mungkin ada yang sadarnya setengah-setengah, ada yang belum betul-betul sadar. Akhirnya negara mengambil langkah untuk memulangkan mereka, bekerja sama dengan negara asal mereka. Nah, kalau yang ini, mereka yang memang kembali ke negara asalnya itu dengan kemauan sadar dia, tapi setelah dia sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang ada, yang dia sudah pelajari di medan tempur itu, bagaimana berperang, bagaimana buat bom, bagaimana buat senjata, sebagainya. Maka mereka kembali ke sini, lalu bergabung lagi ke kelompok-kelompok lamanya. Lone Wolf, individu yang melakukan segala persiapan dan aksi teroris secara mandiri. Nah, kalau yang ini, dia tidak terikat pada kelompok teroris manapun, tetapi dia secara mandiri, secara otodidak, aktif melakukan pencarian-pencarian informasi tentang aktivitas terorisme di media sosial. Bagaimana bagaimana membuat bom, bagaimana membuat senjata, bagaimana membuat bom kimia, lalu bagaimana menjalankan aksinya, strateginya bagaimana. Nanti mereka belajar secara otodidak tanpa bersentuhan dengan kelompok-kelompok terorisme yang sudah eksis. Nah, ini bahaya untuk adik-adik yang misalnya mau belajar ilmu agama tapi ketemu dengan guru yang salah. Sudah tidak cari guru, tapi cari gurunya di media sosial. Sudah gurunya di media sosial, tapi merasa ini paling benar. Nah, ini yang jadi celaka. Dan itu ancaman bagi anak-anak usia macam adik-adik ini, gitu, yang sedang dalam pencarian jati diri, lalu coba mengaktualisasikan dirinya dengan hal-hal yang negatif, salah satunya dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan terorisme ini. Leaderless or Wolfpack, kelompok teroris kecil 5-6 tanpa struktur yang jelas. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang Lone Wolf itu dia bergerak sendiri, ini ada kelompok kecilnya, tapi juga strukturnya mereka main putus. Ada yang mereka tergabung dengan kelompok besar, tetapi secara struktural mereka tidak ada di sana, begitu. Tapi sesungguhnya mereka mengadopsi dari kelompok-kelompok itu. Atau bahkan ada yang juga tidak terhubung secara struktural, atau sama sekali tidak berhubungan dengan kelompok jaringan terorisme, tapi mereka membentuk sel-sel baru, namanya sel-sel baru dengan semangat-semangat yang sama, semangat radikal dan terorisme. Oke, lanjut. Kajian ini ada yang kajian-kajian keagamaan, atau mungkin, tapi lebih banyak kalau kita di Indonesia ini melalui kelompok-kelompok kajian keagamaan ya. Jadi sama tadi prinsipnya. Ada adik-adik misalnya yang usia pelajar ini ingin mendalami ilmu agama, tapi karena mungkin kurangnya pendampingan dari orang tua, atau ada juga orang tua yang mungkin menyarankan anak-anaknya untuk gabung dalam kelompok-kelompok kajian tertentu. Misalnya gini, sebenarnya anak ini baik, anak ini, tetapi orang tuanya sudah lebih dulu mencintai paham tertentu, paham yang bertentangan dengan ideologi negara atau paham radikal terorisme ini, lalu memasukkan anaknya untuk masuk ke sana. Nah, sebagai anak-anak yang kamu ini sudah mulai bertumbuh dewasa, saya yakin ada yang sudah 17 tahun ini, kalian juga saya kira menolak hal-hal yang secara universal dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Itu saya kira bukan dosa ya, ketika kamu menentang suruhan dari orang tuamu itu. Yang penting cara menolaknya harus menggunakan cara-cara yang baik, yang tidak juga pada akhirnya menimbulkan dosa untuk kalian. Begitu. Silakan, mungkin orang tua kalian kurang pemahamnya tentang kelompok-kelompok tadi yang saya sudah sebutkan tadi itu. Ada JAD, ada JAS, ada JI, ada NI, ada lagi yang lain-lain. Nah, kalian bisa beri
masukan ke orang tuamu. Ya, bapak, mama misalnya, saya bisa mendalami ilmu agama secara lebih baik tanpa harus bergabung ke kelompok-kelompok ini. Kayak gitu ya. Oke. 2. Hubungan kerabat. Ya, hubungan kekerabatan ini juga sering juga digunakan oleh kelompok-kelompok terorisme ini untuk menyebarkan pahamnya. Lanjut. 3. Perkawinan. Ini kan langsung Ya, perkawinan ini banyak anak-anak perempuan kita yang dari Manggarai Barat ini juga menikah dengan kelompok-kelompok teroris yang ada di Bima. Salah satunya kemarin itu dengan yang banyak ini. mungkin kamu pernah nonton di YouTube juga itu kan, si Sarif dulu yang ditangkap di atas di Golongan ya, di Bambol. Nah itu di mana? Ya, Puarlolo, itu kan daerah itu ya. Itu si Sarif, itu istrinya orang dari Copa Siru. Lalu ada yang pelaku penembakan. Sama ini sebenarnya mereka kelompok yang menikah dengan orang kita yang dari Manggarai Barat ini, itu kawinnya dengan para pelaku penembakan polisi yang ada di Bima. Itu ada istrinya, ada satu namanya Dedi Irawan, juga itu dari Siru sana, dari Kedi. Masih banyak lagi yang lain-lain yang kawin dengan pelaku terorisme ini. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak dibekali, yang jadi soalnya ketika dia pelan-pelan mempengaruhi tetangga di sebelahnya. Ya, siapa tahu ada anak-anak ini yang dari daerah sana kan, ya, karena keseringan pergi main-main ke rumahnya sebelah, lalu dia mulai masuk pelan-pelan, lama-lama akhirnya kamu gabung. Atau, oh iya, bagus kalau misalnya kita kawin dengan laki-laki yang gabung di kelompok jihadis ini, supaya nanti kita dianggap sebagai istri syuhada. Istri syuhada itu istri pahlawan itu ya, pahlawan yang memperjuangkan hal-hal yang sifatnya surgawi tadi itu. Nah, tawan-tawan seperti itu, akhirnya kamu mau nikah. Ini jadi masalah. 6. Pondok pesantren. Ya, ini juga pondok pesantren ini tidak semua pondok pesantren ya, hanya pondok-pondok pesantren tertentu. Ya, contoh misalnya di Solo itu ada Ngeruki, ada lagi pondok-pondok pesantren lain yang ada di kalau dulu di Bima itu ada yang namanya Al-Madinah. Tapi kesininya seperti ini juga kami coba mulai masuk untuk mengintervensi pondok itu bekerjasama dengan Kementerian Agama melalui Depak yang ada di kabupaten atau kota. Kita coba masuk, dan ya sekarang Al-Madinah sudah mulai sedikit terbuka. Dulu ada juga Ponpes UBK. Nah, itu tadi salah satu lulusan mereka yang dari sana itu si Katar tadi itu, yang dari Beracang itu. Beracang Naga ya, Empo. Nah itu si Katar ini yang jadi pembunuh yang paling sadis di kelompoknya. Itu lulusan dari pondok pesantren yang ada di UBK itu. Pernah 2012, 2010 bahkan itu 2012 ya, ke Beracang itu masih sama sekali tidak tersentuh gitu. Lalu ada yang merasa bahwa kami ini bukan bagian dari Indonesia, tidak ada perhatian dari orang Indonesia, baik kami gabung di kelompok-kelompok teroris ini. Baik dari perhatian dari sisi pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering itu ya, apa namanya itu, merasa bahwa sistem kita itu sistem yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita harus mengganti. Maka mereka menggunakan cara-cara yang cepat tadi itu dengan melakukan aksi terorisme. Nah, kalau misalnya kita
Labuan Bajo ini, kalau adik-adik mungkin bertemu dengan paham-paham yang anti Pancasila atau yang mengusung paham-paham lain selain Pancasila, misalnya khilafah, apalagi yang lain-lain itu, ya saya harap adik-adik yang dari SMK Labuan Bajo ini jangan sampai ada yang pengaruh. Ya, kalau misalnya ya meskipun Khilafatul Muslimin itu belum ditetapkan sebagai salah satu organisasi terorisme, organisasi terlarang, tetapi faktanya ini khusus untuk adik-adik yang muslim ya. Tapi faktanya Khilafatul Muslimin itu para pemimpinnya, mulai dari pendirinya dan beberapa orang lagi itu, lebih dari 10 orang itu sudah di penjara, rata-rata di atas 10 tahun penjaranya. Dan itu berkaitan dengan upaya makar. Ada sekitar 500-an bukti yang mereka tidak bisa sangkal. Jadi kalau adik ada yang mungkin ada juga kelompok-kelompok lain yang mempengaruhi adik-adik saya yang muslim ini untuk ikut paham-paham selain paham Pancasila itu, ya tolong dijauhi atau berikan informasi ke kami. Oke. Yang paling membuat orang kita banyak menjadi pelaku terorisme itu karena ini. Salah satu yang mereka jadikan dasar untuk cuci otak ini 10 pembatal keislaman ini. Jadi nanti adik-adik yang muslim, ketika kalian akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang misalnya begini, kamu pilih mana, Pancasila atau Al-Quran? Kan sebenarnya itu kan bukan pilihan ya, gitu. Tapi ya tentu saja kamu, karena kita dikasih pilihan, saya pilih Al-Quran ya, karena kamu kalau Pancasila berarti kamu kafir, kalau Al-Quran kamu surga. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit gambaran dari kami tentang bagaimana itu paham intoleran, radikalisme, dan terorisme, itu bisa membentengi adik-adik yang SMK Labuan Bajo ini, terutama yang sebentar lagi akan memasuki dunia kuliah. Mudah-mudahan di tempat yang baru, ketika kalian berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tadi kita sudah sebutkan itu, JAS, JI, atau semua kelompok yang mengusung paham selain ideologi Pancasila, itu kalian bisa tolak dengan baik-baik, bahkan memberikan informasi kepada pihak kepolisian ketika kalian berhadapan dengan hal-hal yang begitu.